Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, puncak arus masuk ke Kota Malang dan Batu melalui exit tol Singosari diperkirakan mencapai puncak pada tanggal 30 Desember besok. Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Ahmad Taufik menjelaskan peningkatan arus masuk diperkirakan terjadi esok dan arus keluar dari Malang diprediksi terjadi pada tanggal 1 Januari 2022. Pihaknya sudah menyiapkan kontraflow jika terjadi kepadatan arus lalu lintas agar lalu lintas dapat terurai dan berjalan lancar. Untuk pantauan arus lalu lintas hari ini alhamdulillah masih cukup lancar ya. Kemarin hanya ada peningkatan pada saat malam tahun baru tanggal 24 dan tanggal 25 ya, malam Natal. Kemudian tanggal 30 ini diprediksi ya, tanggal 30 dan 31 kita prediksi nanti akan ada peningkatan arus. Kemudian juga tanggal 1 akan terjadi arus dari arah Batu atau Malang Raya ke arah luar Malang Raya atau ke arah utara ke Surabaya. Untuk rekayasa lalu lintas khususnya di wilayah Karanglo akan dilaksanakan sistem kontraflow ya, akan juga buka tutup. Kemudian juga di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang akan dilaksanakan penutupan khususnya di Jalan Turnojoyo, jadi ditutup mulai di Simpang 4 Yonsipur sampai dengan Simpang 4 Gedung Pedaringan. Mengantisipasi kasus COVID-19, petugas di pos pelayanan exit tol Singosari menyediakan layanan vaksin dan tes antigen secara gratis kepada warga yang masuk ke Kota Malang. Layanan ini menurut petugas kesehatan Agung Wahyu diberikan untuk mengantisipasi terjadinya kasus COVID pada masa libur tahun baru. Diharapkan dengan layanan ini, warga yang akan masuk dan berlibur di Kota Malang dan Batu dalam kondisi sehat sehingga tidak menyebarkan virus COVID-19. Untuk yang vaksin itu kita mulai dari usia 6 sampai usia lansia itu bisa divaksin di sini. Untuk vaksinnya yang kita sediakan adalah jenisnya jenis Sinovac. Jadi kayak gitu. Dibuka dimulai dari tanggal 27. Yang ini tadi pagi, hari ini aja ini tadi sudah yang vaksin itu 5, yang swab itu 3. Untuk swab kita gratis semua. Disegerakan aja untuk vaksinasi karena itu untuk menjaga daya tahan tubuh perorangan masing-masing. Jadi kayak gitu. Pemirsa, mutu lulusan teknik pengelasan SMKN 1 Singosari patut diacungi jempol karena mereka langsung diserap oleh perusahaan industri. Menurut Doni Triprasetyo, guru teknik pengelasan di sekolah tersebut menjelaskan sekolahnya memiliki welding class bersama PT Komatsu dan PT Inka sehingga siswanya memiliki 3 sertifikat kompetensi dari sekolah, BNSP, dan dari perusahaan mitra. Saat ini sudah ada 3 gelombang lulusan yang langsung bekerja di PT Komatsu dan Inka selepas lulus dari sekolah. Kami salah satu jurusan baru di SMKN 1 Singosari. Kami berdiri mulai tahun 2017 dan sampai hari ini menelurkan atau meluluskan 2 gelombang ya di tahun 2020 dan 2001. Keunggulan kami di teknik pengelasan ini adalah satu, pengelasan yang kami pelajari adalah pengelasan yang bersertifikat, yang punya standar industri. Artinya beda dengan pengelasan yang pada umumnya di pinggir jalan atau yang lain itu.
Kami mempunyai standarisasi sertifikat nantinya yang anak lulusan kami mendapatkan sertifikat minimal dari sekolah dan nanti ada sertifikat P3 dari BNSP dan dari perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Di awal saya sudah jelaskan bahwa teknik pengelasan Singosari bekerjasama dengan PT Inka dan Komatsu yang notabene adalah harapan dari pemerintah bahwa SMK itu bekerjasama dengan industri dengan mulai dari rekrutmen, mulai dari magang guru, sinkronisasi kurikulum, dan pemenuhan sarana prasarana, dan di akhir adalah rekrutmen menjadi karyawan. Alhamdulillah pada tahun ini dan tahun sebelumnya kami setidaknya ada gelombang ya. Yang pertama ada 13 anak, disusul 19 anak, dan terakhir adalah 21 anak yang akan berangkat dan diterima menjadi karyawannya PT Komatsu di Jakarta. Pemira UB 2021 dijalankan dengan sistem yang tepat, akurat, dan dipercaya. Tahapan pemilihan dilakukan dengan mekanisme koordinasi berbagai elemen, baik mahasiswa dan dosen, untuk menciptakan pesta demokrasi yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa UB. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia dari elemen dosen, Dr. Agus Susilo. Kalau kita melihat sebetulnya kalau pemilwa pada tahun 2021 ini merupakan sebenarnya kan hampir sama, karena pemilwa merupakan suatu agenda rutin yang dilaksanakan tiap tahun di Universitas Brawijaya. Ya, sehingga harapan kita dengan adanya agenda yang sudah rutin itu, kita sebetulnya harus punya suatu sistem yang bisa tepat, juga bisa akurat juga, dan juga trust juga ya, trust dipercaya, agar apapun hasil yang didapat dari pemilwa ini bisa disepakati oleh semua pihak. Ya, karena memang di sini kita kalau sebagai panitia dosen itu hanya cuma mengarahkan saja, ya. Sedangkan secara teknis macam-macam kan itu sudah ada panitia mahasiswa yang sudah di sana. Sehingga harapan saya dengan adanya sinergi koordinasi ini, pemilwa itu bisa berjalan dengan lancar, ya, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ya, karena rangkaian pemira itu kan juga panjang sekali, mulai dari pembentukan panitia sampai sampai nanti tahap pemungutan suara. Itu merupakan tahapan-tahapan yang memang juga harus disosialisasikan secara jelas ya, ke semua mahasiswa di Universitas Brawijaya. Ya, kita sudah melakukan beberapa sosialisasi ya, terutama melalui juga baik secara banner ataupun juga secara di media sosial yang merupakan juga akun official dari kegiatan ini. Ya, harapan kita dengan adanya bahwa merupakan pemilwa ini kan juga merupakan salah satu pesta demokrasi sebetulnya, pesta demokrasi bagi mahasiswa, sehingga harapannya mereka juga bisa menikmati adanya suatu pesta demokrasi ini. Pemirsa, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR saat ini sudah menggunakan berbagai inovasi teknologi. Namun menurut Sekjen PUPR yang juga alumni UB, Insinyur Muhammad Zainal Fatah, masih dibutuhkan inovasi-inovasi baru dari kampus untuk 4 sektor. Fatah menyebut ada 4 sektor yang membutuhkan inovasi teknologi, yakni di bidang sumber daya air, khususnya bendungan, pemukiman, jalan dan jembatan, serta perumahan. Berikut penjelasan Insinyur Muhammad Zainal Fatah pada Brawijaya Teknologi Outlook. Rekan-rekan semua, di samping kita sudah menerapkan, sebenarnya kami juga memerlukan teknologi yang bisa jadi ini juga bisa disupport, bisa disediakan oleh perguruan tinggi atau para kelompok peneliti. Terutama untuk bidang sumber daya air adalah teknologi yang digunakan untuk peningkatan keamanan bendungan atau teknologi untuk melakukan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan bendungan baru. Tentu ini sangat luas, oleh karena itu kesempatan yang besar ini juga bisa digunakan oleh perguruan tinggi. Peningkatan efisiensi bangunan irigasi dan sistem pengolahan irigasi. Sekarang banyak juga dimulai teknologi menggunakan teknologi informasi untuk mengendalikan lapangan, bisa direspon dengan mengubah sistem alokasi di hulu.
Oleh karena itu dengan teknologi ini diharapkan responnya bisa real time. Meskipun tetap diperlukan karena diperlukan waktu untuk transfer atau mengkonvei air dari hulu ke hilir di mana air digunakan. Kemudian pemetaan sebaran air tanah dan eksploitasi air tanah berbasis lingkungan. Kita sudah memiliki cekungan air tanah, tetapi mana saja yang masih bisa kita eksploitasi dan di mana sebenarnya daerah-daerah pengambuhan atau untuk air tanah yang harus kita juga lakukan. Peta resiko banjir dan longsor dan pengelolaan sungai ini juga terus diperlukan, terutama mengkombinasikan teknologi yang berbasis internet, sistem informasi geografis dengan teknologi satelit untuk terus menyempurnakan teknologi ini. Kemudian kami juga terus memerlukan teknologi yang bisa digunakan untuk pengaliran lumpur di Sidoarjo khususnya ke Sungai Porong. Karena pada prinsipnya ini koloid yang relatif agak susah untuk dialirkan dan memang memerlukan penanganan yang jauh lebih rumit untuk sedimentasinya. Pemirsa, program magang bersertifikat Kampus Merdeka menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa. Program magang ini dikonversi untuk beberapa SKS mata kuliah. Seperti pengalaman salah satu mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UB, Nurul Aulia berikut ini. Ia menjadi peserta program magang MBKM pada semua murid, semua guru SMSG, sebuah jaringan penggerak pendidikan yang memfasilitasi proses integrasi, kolaborasi, dan inovasi antar pemangku kepentingan pendidikan dengan penempatan di platform pemimpin.id. Jadi aku emang menjadi salah satu peserta ya Kak, di kegiatan MBKM magang bersertifikat Kampus Merdeka. Di magangnya sendiri lokasinya aku ada di SMSG atau semua murid semua guru, tapi penempatannya adalah di pemimpin.id. Jadi pemimpin.id itu sosio startup gitu yang mereka berfokus kepada kepemimpinan dan juga menciptakan ekosistem untuk lebih banyak pemimpin di Indonesia gitu. Untuk role aku sendiri sebagai digital content producer, aku bertanggung jawab untuk ngebuat konten di platform-platform sosial media dan juga website yang ada di Pemimpin ID. Kalau menurut aku sih sejauh ini untuk yang pengalaman aku sendiri tuh nggak ada masalah sih alhamdulillahnya untuk konversi. Cuman kayaknya itu konversi ini kebijakan yang dikembalikan lagi ke program studi masing-masing gitu Kak. Jadi kondisinya kalau aku di program studi ilmu politik ini ada beberapa mata kuliah yang memang dikonversinya itu contohnya komunikasi strategis ataupun manajemen organisasi gitu. Sehingga bukan mata kuliah yang kekhasannya ilmu politik gitu yang bisa aku konversikan. Sepertinya itu juga berjalan di beberapa program studi yang lain gitu. Jadi nggak semua mata kuliah itu bisa dikonversi, tergantung juga dengan role kerja kita gitu di ketika kita magang. Kelompok konversi mangrove yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar aktivitas mereka dalam merawat mangrove dapat berjalan lebih maksimal. Peneliti mangrove UB Dira Kurniawan menjelaskan keberadaan kelompok ini umumnya berawal dari sukarelawan dan kepedulian, namun dalam perjalanannya kelompok inilah yang real berhadapan atau maksud kami berada di hidup dalam masyarakat. Keberadaan mereka inilah yang perlu mendapatkan dukungan dalam aktivitasnya merawat mangrove agar memberikan dampak sosial dan juga ekonomi. Sebenarnya kalau sekarang Pak ya, jadi hari ini itu sebenarnya banyak Pak kelompok-kelompok seperti itu yang mereka awalnya itu sifatnya itu swadaya. Jadi dulu karena ingin ini aja, karena ingin bantu konservasi aja, akhirnya mereka melaksanakan kegiatan volunteer lah, ya, jadi voluntary gitu kan. Jadi hampir di tempat-tempat yang
yang ada mangrove-nya itu ada kelompok, gitu Pak. Apalagi sekarang ini kan misalkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu kan punya kelompok namanya Pokmaswas. Jadi ada kelompok masyarakat pengawas ya, yang itu memang kelompok masyarakat yang fokus kegiatannya itu kan di konservasi di tempat masing-masing. Nah itu yang bisa dipercayakan, begitu sih Pak. Jadi kalau bagaimana strateginya, ya mengoptimalkan kelompok yang memang sudah running sekarang, begitu. Dan saya kira di Jawa Timur itu banyak, bahkan di Madura itu ada namanya KPMM kalau nggak salah ya, kelompok pegiat mangrove Madura atau apa ini. Pemirsa, pemilihan mahasiswa Fakultas Peternakan tahun 2021 telah digelar pada hari Senin 27 Desember 2021 secara e-voting. SC Pemilwa Fapet 2021 Aditya Restian juga kepada Newspoint mengatakan suara masuk sejumlah 1.907 suara, ada suara abstain 69 suara atau 3,63%. Sementara pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM Fapet dengan suara unggul yakni pasangan nomor urut 1 yakni Muhammad Zidin Fahdul Rahman dan Veronik Graseli dengan perolehan 1.100 suara. Berikut penuturan dari SC Pemilwa Fapet UB 2021. Pemilwa yang sudah dilaksanakan di Fakultas Peternakan kemarin, tepatnya pada hari Senin 27 Desember, itu dimulai pukul 8.00 WIB sampai pukul 16.00. Nah, untuk suara yang masuk kemarin itu sebanyak 1.907 suara. Nah, di sini istilahnya ada suara abstain yang berjumlah 69 suara atau sebanyak 3,63%. Di Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk nomor 1 memperoleh suara 311 suara, untuk nomor urut 2 sebanyak 260 suara, untuk nomor urut 3 sebanyak 114 suara, untuk nomor 4 sebanyak 195 suara, untuk nomor 5 sebanyak 132 suara, untuk nomor 6 sebanyak 484 suara, dan untuk nomor 7 sebanyak 282 suara, dengan suara abstain juga ada sebanyak 129 suara. Untuk paslon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 1.120 suara, dengan asumsi persenan 58,59%. Untuk paslon nomor urut 2 memperoleh 710 suara dengan persenan 37,39%. Untuk paslon nomor urut 1 dengan nama Muhammad Zidan Fadlur Rahman dan Veronike Graseli. Untuk next step-nya kan ini sudah diputuskan terkait panitia pemilwa yang di situ juga disaksikan oleh Wakil Dekan 3 terkait hasil suara yang sudah dilaksanakan hari kemarin dan sudah diberikan pengumuman pada pukul 18.45. Mungkin untuk kedepannya di sini untuk teman-teman yang sudah terpilih istilahnya mengalami fase pelantikan yang dimana di situ mungkin akan dilantik pada Januari, Mbak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.